Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Xiansu, bagian ke-18. Namun kalau mereka bertiga membantu Lucian menghadapinya, tentu ia akan celaka. Kepandaiannya melawan Lucian berimbang, ada sedikit saja bantuan yang menambah tenaga Lucian, berarti ia menghadapi maut. Bayisan cerdik orangnya, melihat gelagat tidak menguntungkan dirinya, ia tertawa dan tiba-tiba tubuhnya meloncat keluar dari jendela. 3 orang pengemis itu mengejar cepat. Hendak lari kemana kau Jai Huacet, penjahat pemetik bunga. Akan tetapi Lucian tidak mengejar. Gadis ini hanya mengangkat pundaknya saja. Ia tidak mempunyai urusan dengan Bayisan, dan pertandingan tadi sudah cukup untuk melampiaskan kemendongkolan hatinya terhadap kekurang ajaran Bayisan. Tentang Bayisan memperkosa atau membunuh orang, itu bukan urusannya dan ia tidak akan mencampuri. Apalagi kalau mendengar kata-kata pengemis tadi bahwa Bayisan bermaksud membantu pembebasan Kam Siek. Bukankah itu berarti bahwa Bayisan adalah seorang sahabat Kam Siek? 3 orang pengemis tadi baru mengejar sampai di depan kelenteng. Tiba-tiba Bayisan membalik dan menyerang mereka dengan jarum-jarum hitamnya. 3 orang pengemis itu bukan orang-orang sembarangan pula. Cepat mereka mengelak sehingga jarum-jarum itu lewat di dekat tubuh mereka, menancap dan lenyap ke dalam tembok. Akan tetapi bau jarum-jarum itu yang amis membuat mereka kaget sekali. Jarum-jarum beracun, teriak mereka dan sejenak mereka ragu-ragu untuk melanjutkan pengejaran. Bayisan sudah pergi jauh dan melihat jarum beracun ini, 3 orang pengemis itu tidak berani mengejar lagi, dan teringat akan gadis perkasa yang tadi sanggup menahan pedang orang hitam yang kosen itu, mereka segera memasuki kelenteng. Lucian tidak membuang waktu lagi. Melihat mereka menjura dengan hormat, sebelum mereka membuka mulut ia sudah bertanya, 3 sahabat dari partai pengemis manakah? Pada masa itu memang para pengemis membentuk perkumpulan, dan hal ini dipergunakan oleh orang-orang Kang Ou untuk menyamar sebagai pengemis pula dan terbentuklah perkumpulan-perkumpulan pengemis mereka dapat bergerak leluasa dan tidak begitu menarik perhatian. Tahu bahwa gadis itu bukan orang sembarangan, pengemis tertua menjura dan memperkenalkan diri. Kami adalah pimpinan dari Wei Ho Kai Pang. Ah, kiranya Samwi, tuan bertiga adalah Sintung Samkai, 3 pengemis tongkat sakti. Kebetulan sekali, aku adalah Liu Lucian, puteri Beng Kauju. Ah, maaf, kami telah berlaku kurang hormat terhadap Li Hiap. Maaf bahwa beberapa bulan yang lalu kami tidak dapat datang menghadap ayah Li Hiap, pendekar wanita. Tidak apa, kata Lucian yang serta-merta menganggap mereka itu sahabat karena ucapan mereka tadi yang memuliakan Kam Siek. Tahukah kalian di mana adanya Kam Goaswe sekarang? Aku mendengar bahwa dia dijebak orang jahat di kelenteng ini, dan tadi kalian bicara tentang Kam Goaswe kepada orang hitam itu, apa artinya semua ini? Harap Samwi suka menceritakan dengan jelas. Diam-diam 3 orang itu saling pandang. Mereka sama sekali tidak tahu apa hubungannya Putri Bengkau dengan jenderal muda yang mereka kagumi itu. Akan tetapi mengingat akan kebesaran nama Pat Jiu Sinong Liugan, ketua Bangkau, dan menduga bahwa gadis ini tentu bermaksud baik, mereka lalu bercerita. Memang sesungguhnya Kam Siek dengan hanya sedikit pengawal telah keluar dari benteng menuju ke ibu kota Shanxi untuk memenuhi panggilan Gubernur Li Koyung yang disampaikan oleh Pang Xiangkun, si komandan muka hitam yang diam-diam mengatur pengkhianatan untuk menjatuhkan Kam Siek. Setelah tiba di kota Poki,
rombongan Kam Siek dicegat oleh gerombolan yang memang sudah disiapkan terlebih dulu. Celakanya, para pengawal Kam Siek diam-diam sudah disogok pula oleh Pang Siang Kun sehingga selagi tidur, Kam Siek disergap dan dijadikan tawanan. Penyergapan dilakukan di dalam kelenteng yang memang diajukan sebagai tempat penginapan oleh para pengawal Kam Siek. Sebagai seorang komandan yang jujur dan tidak mau mengganggu rakyat, Kam Siek memang biasa melakukan perjalanan sederhana, menginap pun di mana saja asal jangan mengganggu penduduk, maka usul untuk bermalam di rumah kelenteng itu diterimanya baik. Kami menyaksikan itu semua karena kebetulan sekali kelenteng tua ini sejak lama menjadi tempat perkumpulan kami para pengemis Wei Ho Kai Pang. Demikian seorang di antara pimpinan Kai Pang, perkumpulan Jembel, itu berkata, "Kami amat kagum kepada Kam Go Aswe dan ingin sekali menolongnya. Akan tetapi apakah yang dapat kami lakukan terhadap pasukan yang begitu ketat, apalagi yang dikawal pula oleh tokoh-tokoh rahasia berilmu tinggi yang sengaja dikirim dari kerajaan Liang? Kalau begitu, yang merencanakan panawanan terhadap diri Kam Go Aswe adalah kerajaan Liang?" Betul, Li Hiap. Seperti diketahui, kerajaan Liang setelah berhasil merobohkan kerajaan Tang, selalu mengalami rongrongan dari pelbagai pihak yang hendak menjatuhkannya pula. Terjadi perebutan kekuasaan dan selain ancaman bangsa liar dari utara, juga kerajaan Liang harus menghadapi ancaman yang tidak kalah hebatnya dari bangsa sendiri yang memperebutkan kekuasaan setelah kerajaan Tang roboh. Kam Go Aswe terkenal sebagai seorang jenderal yang jujur, setia dan pengetahuannya akan ilmu perang amat terkenal. Inilah sebabnya kerajaan Liang ingin sekali mempergunakan tenaganya, dan cara satu-satunya hanya menculiknya karena Jenderal Kam tidak pernah mau mengakui kedaulatan kerajaan-kerajaan baru yang banyak muncul setelah kerajaan Tang jatuh. Dia seorang pahlawan sejati, seorang patriot yang betul-betul hanya mementingkan negara dan rakyat, sama sekali tidak meributkan soal kedudukan dan kemuliaan pribadi. Lucian biasanya tidak peduli akan keadaan negara. Kini ia tertarik sekali dan makin kagumlah ia terhadap Kam Siek. Amat senang hatinya mendengar nama pemuda pilihan hatinya itu dipuji-puji. Dengan penuh perhatian ia mendengarkan cerita 3 orang pengemis itu, cerita tentang keadaan negara yang biasanya ia takkan suka mempedulikannya. Menurut cerita Sintung Samkai, semenjak kerajaan Tang roboh pada tahun 907 oleh pemberontakan gubernur Honan yang bernama Chubun yang kemudian mendirikan kerajaan baru yang disebut kerajaan Liang, maka keadaan tidak pernah aman. Perang terjadi di mana-mana, perebutan kekuasaan terjadi. Para pejabat tinggi bekas kerajaan Tang mengangkat diri sendiri menjadi raja muda dan sebagian besar tidak mau tunduk kepada raja baru itu. Sementara itu, ancaman dari utara dan barat masih terus datang sehingga keadaan makin kacau balau. Banyak pula bekas pejabat tinggi kerajaan Tang yang masih setia dan mereka ini pun menggunakan pelbagai usaha untuk mendirikan kembali kerajaan yang sudah jatuh. Sehari setelah Kam Go Aswe dibawa pergi oleh pasukan kerajaan Liang, di sini muncul Bayisan yang mengaku seorang pendekar sahabat baik Kam Go Aswe. Dia telah memperlihatkan kepandaiannya sehingga kami percaya, dan ketika dia minta bantuan kami untuk menyelidiki kemana Kam Go Aswe dibawa, kami lalu mengerahkan anak buah kami untuk melakukan penyelidikan itu. Akan tetapi, dengan kaget kami mendengar berita dari seorang anak buah kami akan kejahatan Bayisan itu di Dusun Kisan. Apa yang ia lakukan? Seorang pencari kayu di hutan pada suatu hari mendapatkan Bayisan dalam keadaan pingsan di dalam hutan. Pencari kayu si Cie itu menolongnya dan membawanya pulang ke rumah. Akan tetapi apa yang dilakukan jahanam itu sebagai balas budi ini? 2 hari kemudian ia membunuh pencari kayu berikut istrinya dan anak-anaknya sebanyak 3 orang berikut gadis itu sendiri. Tentu saja kami yang mendengar ini menjadi marah sekali dan menyerbu ke sini. Kiranya Li Hiap sudah lebih dulu datang menggempurnya. Sayang ia terlalu lihai sehingga kita tak dapat membinasakannya. Akan tetapi Lucian sama sekali tidak tertarik oleh cerita tentang Bayisan ini, maka tanyanya cepat, "Lalu, bagaimana dengan hasil penyelidikan kalian? Kemana dibawanya Kam Go Aswe oleh pasukan itu?" "Sudah kami selidiki dan ternyata dibawa ke kota raja, yaitu di ibu kota Honan." "Kemanapun juga akan kukejar," pikir Lucian.
Ibu kota Honan yang sekarang menjadi kota raja adalah Kaifeng, dan ia harus segera berangkat ke sana. Dan Baisan itu, apa maksudnya dengan pernyataannya bahwa ia hendak menolong Kam Goaswe pula? Kami tidak tahu jelas karena ia seorang yang berhati palsu. Akan tetapi kami dapat menduganya, Li Hiap. Bukan tak mungkin bahwa dia pun seorang kepercayaan kerajaan Hitan yang juga ingin sekali mempergunakan tenaga dan pikiran Kam Goaswe dalam soal ilmu perang. Bangsa Hitan sendiri sudah berkali-kali mengalami kekalahan apabila berhadapan dengan pasukan yang dipimpin Kam Goaswe. Baik, terima kasih, Sintung Samkai. Sekarang perkenankan aku pergi, aku hendak menyelidiki ke Kaifeng. Berhati-hatilah, Li Hiap. Dalam masa perebutan kekuasaan ini, raja-raja muda banyak menarik tenaga orang-orang pandai yang tentu akan berlomba merampas seorang penting seperti Kam Goaswe. Dengan tergesa-gesa karena masih saja hatinya mengkhawatirkan nasib jenderal muda si Kam itu, Liu Luxian segera meninggalkan kota Poki, kembali ke dusun keluar kota untuk mengambil kudanya. Kemudian ia membalapkan kuda itu ke timur laut, menuju ke kota raja dari kerajaan Liang. Apa yang diceritakan secara singkat oleh Sintung Samkai, 3 orang pimpinan perkumpulan Jembel Wei Hokai Pang itu memang benar. Perebutan kekuasaan di antara para bekas pembesar tinggi kerajaan Tang, para bekas pangeran dan raja muda yang mengangkat diri sendiri setelah kerajaan Tang roboh, benar-benar membuat rakyat amat menderita. Rakyat yang tidak tahu apa-apa, yang lemah dan miskin, selalu yang menjadi korban tiap kali terjadi perang dan keributan. Pemuda-pemudanya dipaksa menjadi tentara, hasil sawah ladangnya dirampasi, pajaknya diperberat secara paksa, gadis-gadisnya yang muda dan cantik diambil secara paksa untuk menghibur pasukan-pasukan yang lewat. Akan tetapi, mereka yang tergolong orang-orang pandai, ahli silat dan ahli perang, bermunculan dan keadaan keruh seperti itulah merupakan masa jaya bagi mereka. Inilah masanya bagi para perampok untuk beraksi tanpa takut dihancurkan petugas keamanan, karena orang lebih meributkan mencari kedudukan daripada menjaga keamanan rakyat. Masanya bagi yang kuat menindas yang lemah. Masanya pula bagi orang-orang sakti yang di masa aman tenteram pergi ke guha-guha, ke puncak-puncak gunung, ke tepi-tepi laut untuk bertapa, untuk turun gunung masuk kota raja untuk menawarkan kepandaian mencari jasa dan kedudukan mulia. Dan memang para raja muda yang mempunyai cita-cita mengangkat diri menjadi raja besar, amat membutuhkan tenaga orang-orang sakti ini. Tidak peduli si orang sakti itu terdiri daripada golongan hitam maupun putih, penjahat maupun pendeta, asal sakti dan tenaganya dapat dipergunakan, tentu oleh si pangeran atau raja muda akan diterima penuh kegembiraan, dihujani hadiah emas permata, pakaian indah, makanan lezat, atau wanita cantik. Memang menurut sejarah, zaman 5 wangsa selama setengah abad ini adalah zaman yang paling keruh dan penuh dengan perang antara saudara. Semenjak kerajaan Tang jatuh dalam tahun 907, disusul dengan perebutan kekuasaan yang memecah-mecah bangsa. Dunia Kangou terpecah belah pula, karena masing-masing membela yang mempergunakan mereka. Tidak jarang terjadi bentrokan hebat antara perkumpulan-perkumpulan orang gagah. Bahkan partai-partai persilatan besar, kelenteng-kelenteng besar yang mempunyai banyak anak murid banyak yang terseret-seret. Dalam perjalanannya mencari Kam Siek menuju ke ibu kota Kaifeng yang berada di lembah selatan Sungai Kuning, Liu Luxian banyak sekali melihat pertempuran-pertempuran dan banyak penderitaan para pengungsi. Namun karena ia sendiri mempunyai urusan penting yang amat menggoda hatinya, maka ia sengaja menjauhkan diri dari semua halangan, tidak mau melayani urusan kecil yang akan memperlambat perjalanannya dan tidak mempedulikan pula penderitaan para pengungsi yang amat menyedihkan itu. Akan tetapi, pada suatu hari, ia tertarik juga akan sesuatu peristiwa dan terpaksa menunda perjalanannya untuk menyaksikan peristiwa itu. Pagi hari itu, ketika Luxian menunggangi kudanya melalui jalan sunyi yang rusak oleh air hujan, tiba-tiba ia mendengar suara jeritan yang sambung-menyambung. Suara seperti ini sudah biasa ia dengar. Tentu wanita yang diculik pasukan tentara, atau diganggu orang jahat, pikirnya tanpa mau mempedulikannya. Akan tetapi pekik itu tidak hanya jerit wanita, bahkan pula teriakan laki-laki yang agaknya menghadapi maut.
Ini pun tidak menarik perhatian Lucian. Tiba-tiba ia menghentikan kudanya dengan menahan kendali. Telinganya mendengar bersiutnya angin yang aneh. Itulah hawa pukulan yang luar biasa, pikirnya. Tentu ada orang sakti yang bertempur di sana. Sebagai seorang ahli silat, hal ini amat menarik hatinya dan ia segera meloncat turun dari kudanya, membiarkan kudanya makan rumput di situ, lalu ia sendiri berlari memasuki dusun itu, menyelinap di antara pohon dan semak-semak. Ia melihat seorang kakek yang rambutnya riap-riapan, akan tetapi pakaiannya biarpun kotor berdebu terbuat daripada bahan sutera yang mahal, mukanya keruh, pandang matanya kejam, alisnya berkerut seperti orang marah. Kakek ini duduk di atas sebuah batu besar di pinggir jalan, kedua kakinya bersila dan kelihatan lemas. Di dekat batu besar itu tampak sebuah dipan bambu yang biasa digunakan orang untuk mengangkut orang-orang sakit, dan dua orang pemanggulnya kini berada di belakang kakek itu, seorang duduk mengipasi lehernya yang berkeringat dan yang seorang lagi berdiri sambil bertolak pinggang mengikuti gerakan kakek tadi. Melihat wajah dua orang itu yang bodoh, mereka itu agaknya hanya tukang panggul dipan itu yang hanya bertenaga besar. Yang amat menarik perhatian Lucian adalah di sekeliling tempat duduk kakek itu, di mana tampak belasan mayat bergelimpangan. Mereka itu tidak kelihatan terluka dan di dekat mereka banyak senjata malang melintang, bahkan di antara mayat itu ada yang masih memegang pedang. Akan tetapi semua mayat itu mengeluarkan darah dari mulut, hidung, mata dan telinga. Di antaranya terdapat pula wanita-wanita yang agaknya hanya wanita biasa, mungkin para pengungsi karena di sana-sini kelihatan buntalan-buntalan pakaian. Pada saat itu, datang pula serombongan pengungsi. Di depannya berjalan dua orang laki-laki muda dan seorang gadis tanggung. Melihat gerakan mereka, dapat diduga bahwa dua orang pemuda itu memiliki kepandaian silat, bahkan yang seorang sudah memegang sebatang pedang telanjang. Para pengungsi laki-laki dan perempuan dan yang jumlahnya 20 orang lebih, berjalan di belakang tiga orang muda itu dengan mata terbelalak lebar membayangkan kengerian dan ketakutan. "Mana dia? Mana kakek gila yang jahat dan membunuhi pengungsi itu?" bentak pemuda yang memegang pedang. Para pengungsi yang berada di belakangnya dengan muka pucat menuding ke arah kakek yang sedang duduk tenang di atas batu sambil berkata, "Itu dia, iblis tua itu." Si pemuda bersama dua orang temannya tercengang, seperti tidak percaya. Pemuda berpedang melangkah maju. "Dia ini, kakek lumpuh." Kakek itu membuka matanya yang tadinya seperti selalu ditutup, memandang tiga orang muda dengan penuh perhatian, lalu dengan suara malas bertanya, "Kalian juga mengungsi? Apakah hendak tunduk kepada kerajaan pemberontak liang?" "Kakek iblis, orang-orang ini mengungsi menyelamatkan diri dari ancaman perang. Mengapa kau bunuh mereka?" "Siapa kau?" bentak pemuda berpedang. "Jawab, kalian hendak mengungsi dan tunduk kepada pemberontak liang?" "Kami tunduk kepada pemerintah yang mana, peduli apa denganmu?" Kalian tidak setia kepada kerajaan Tang, maka harus mati juga." "Kakek gila, kau pembunuh kejam, kau harus dienyahkan." Pemuda itu menerjang maju dengan pedang digerakkan, akan tetapi dengan kakek itu menggerakkan tangan kirinya, didorongkan dengan jari tangan terbuka. Bagaikan sehelai daun kering tertiup angin, pemuda berpedang itu terangkat dan terlempar ke belakang, menjerit dan roboh dengan pedang di tangan. Dari mulut, hidung, mata dan telinganya keluar darah. Gadis tanggung itu menubruknya dan menangis ketika menyaksikan bahwa kakaknya itu ternyata telah tewas. Siluman keji. Pemuda kedua marah sekali, lupa akan bahaya dan melompat ke depan, kedua tangannya bergerak memukul. Si kakek tetap tenang, kembali tangan kirinya terangkat dan pemuda kedua itu mengalami nasib sama. Tubuhnya terangkat dan terlempar lalu terbanting ke bawah, tewas dalam keadaan mengerikan. Kakek itu tidak berhenti sampai di situ. Ia menggerakkan tangannya pula dan kini gadis tanggung yang menangis itu bagaikan kena hantam kepalanya oleh palu godam, terjengkang dan tewas, juga berdarah dari mulut, hidung, mata dan telinganya. Melihat ini, para pengungsi itu lari seperti dikejar setan dan keadaan di situ sunyi kembali. Lucian bergidik, hebat kakek ini.
Pukulan jarak jauh membayangkan tenaga Sin Kang yang luar biasa. Lucian bersembunyi dan mengintai terus. Dari jauh datang lagi rombongan pengungsi baru, terdiri dari 11 orang. Mereka itu terkejut ketika melihat mayat bergelimpangan di pinggir jalan. Akan tetapi mereka tidak menaruh curiga kepada si kakek lumpuh. Apa yang terjadi? Lopek, apakah yang terjadi di sini? Mengapa begini banyak orang mati? Seorang di antara rombongan pengungsi itu bertanya. Dengan gerakan perlahan, kakek itu menoleh, menyapu para pengungsi yang terdiri dari 2 keluarga itu dengan pandang mata dingin. Kalian hendak mengungsi ke daerah kerajaan Liang? Tidak, jawab orang itu, kami mencari daerah tak bertuan. Lebih baik hidup di gunung-gunung di mana terdapat ketentraman. Kalian tidak senang dengan pemberontak Liang? Semenjak runtuhnya kerajaan Tang, kami tidak pernah mengalami ketenteraman lagi. Mana ada pemerintah yang menyenangkan sekarang ini, biarpun banyak hidup kerajaan-kerajaan baru? Tiba-tiba kakek itu tertawa bergelak, tangannya merogoh saku baju dan ia melemparkan sekantung uang perak. Terimalah ini, berangkatlah dan memang lebih baik kalian mengungsi ke gunung-gunung. Selamat jalan. Orang itu terkejut dan bingung. Pandang matanya menaruh curiga. Pasti ada hubungannya keadaan kakek aneh ini dengan kematian begitu banyak orang. Setelah menghaturkan terima kasih, ia tergesa-gesa membawa keluarganya meninggalkan tempat itu. Setelah rombongan ini pergi, sampai sore hari, hanya serombongan pengungsi lagi yang lewat di situ, terdiri dari belasan orang yang kesemuanya, dari anak bayi sampai kakek-kakek dibunuh oleh kakek lumpuh ini karena mereka itu semua hendak mengungsi ke kota Raja Liang, yaitu kota Lokyang. Bertumpuk-tumpuk mayat pengungsi di tempat itu, dan si kakek lumpuh lalu pergi dari situ, duduk di atas pikulan yang berupa dipan bambu digotong 2 orang pemikulnya. Liu Lucian adalah puteri ketua Beng Kao. Semenjak kecil gadis ini berdekatan dengan orang Kang Ou yang sakti dan aneh. Tidak heran pula melihat kekejaman-kekejaman dilakukan orang. Ayahnya dan para pimpinan Beng Kao juga merupakan orang-orang aneh yang dapat membunuh orang lain begitu saja tanpa berkedip. Akan tetapi kini menyaksikan kakek lumpuh yang membunuh para pengungsi tanpa pilih bulu, laki perempuan tua muda, sampai bayi dibunuh hanya karena mereka hendak mengungsi ke Lokyang, benar-benar menjadi kaget dan bergidik. Bukan main kejamnya kakek lumpuh ini, pikirnya. Biarpun urusannya itu tiada-tiada sangkut pautnya dengan dirinya, namun ia sudah merasa tertarik untuk mengikuti kakek lumpuh itu, dan kalau perlu ia hendak turun tangan mencoba-coba kehebatan si kakek lumpuh yang ia percaya tentu mempunyai kepandaian tinggi sekali. Kakek itu bermalam di sebuah gubuk rusak di pinggir sawah, dilayani oleh kedua orang pemikulnya. Betapa herannya hati Lucian ketika kakek itu mengeluarkan sekantung uang emas, memberikan kepada kedua pemikulnya sambil berpesan agar besok kedua orang itu mencarikan sebuah kereta dan kuda yang baik untuknya. Aku hendak melakukan perjalanan jauh ke selatan. Kalian mana kuat memikul aku terus, demikian katanya dengan suara perlahan akan tetapi berpengaruh, sedangkan kalimatnya teratur baik seperti ucapan seorang pembesar atau bangsawan. 2 orang pemikul itu tidak banyak cakap, akan tetapi mereka itu memperlihatkan sikap menghormat sekali, menyanggupi dan menyebut paduka kepada kakek itu, kadang-kadang menyebut Ong Ya atau Taijin. Malam itu bulan bersinar penuh, Lucian masih mengintai di sekitar tempat itu ketika ia melihat berkelebatnya bayangan yang gerakannya cepat bukan main. Tahu-tahu bayangan itu sudah tiba di depan gubuk di mana si kakek lumpuh berada, dan terdengar suara erang laki-laki yang parau tetapi nyaring. Hi, Ku Paong, kau terkenal dengan julukan Sin Jiu, tangan sakti, apakah tangan saktimu itu hanya untuk membunuhi rakyat tidak berdosa? Sin Jiu Ku Paong, kalau ada kepandaian, keluarlah. Terdengar suara tertawa mengejek dari dalam gubuk. Ku Paong si raja muda sudah lenyap bersama lenyapnya kerajaan Tang yang besar. Akan tetapi aku si tua bangka Kong Lo Senjin akan membunuh setiap orang yang tidak setia kepada dinasti Tang. Orang usilan, kau siapa? Orang di luar itu tertawa juga, hahaha, Ku Paong. Setelah kau kalah dan remuk kedua kakimu, kau merasa malu dengan kekalahanmu sehingga kau mengganti nama, sungguh lucu.
Biarpun mengganti nama 1000 kali, siapa tidak akan mengenal Sinjiu Ku Paong yang besar namanya akan tetapi kini sudah bangkrut dan lumpuh? Pinceng Hou Huat Wesio dari Xiao Lim Si tidak akan mendiamkan saja melihat kau bertindak sewenang-wenang. Dari dalam gubuk terdengar suara meludah. Cuh, segala macam pendeta, kau selalu hanya membantu yang menang, untuk yang kuat memberi sumbangan, untuk orang-orang kaya dan orang-orang segolongan. Hei, pendeta tengik, selama kau menjadi pendeta pernahkah kau berdoa untuk si miskin jembel kelaparan? Pernahkah kau berdoa untuk si jahat agar kembali ke jalan yang benar? Pernah kau membantu untuk pelaksanaan doa-doamu dengan perbuatan nyata? Apa jasamu untuk negara dan bangsa? Apakah orang-orang menjadi baik setelah kau setiap hari bersembahyang? Cukup, kau bekas raja muda memang terkenal jahat, tidak mengenal Tian. Si Wesio marah, memutar toya, tongkat panjang, dan mendekati pintu gubuk. Apakah tandanya orang mengenal Tuhan? Hanya karena gerak bibir dan goyang lidah cukup menjadi tanda mengenal Tuhan? Dengar, pendeta tengik, orang bisa saja mengenal Tuhan tanpa mempedulikan perilaku kebajikan, akan tetapi tak mungkin orang mengabdi kebajikan tanpa mengenal Tuhan. Perbuatan nyata yang menjadi ukuran, bukan gerak bibir dan goyang lidah. Apa perbuatanmu baik? Ih, manusia yang sudah gelap hatinya. Kalau Pinceng, aku tidak turun tangan menghukummu mewakili Tian, kau tentu akan makin merajalela. Setelah berkata demikian, Wesio itu berkelebat memasuki pintu gubuk. Liu Luxian memandang penuh perhatian. Gerakan Wesio cukup hebat dan ia pikir tentu kakek lumpuh itu akan menghadapi lawan tangguh. Akan tetapi setelah Wesio itu menerobos masuk, ia hanya mendengar suara ketawa si kakek lumpuh, dibarengi suara kerak, dan disusul melayangnya tubuh Wesio itu keluar gubuk bersama toyanya yang sudah patah-patah menjadi 3 potong. Akan tetapi Wesio itu bukan terlempar melainkan melompat keluar. Agaknya ia gentar dan juga marah. Ku Paong orang buronan, pelarian. Pinceng datang memang bukan untuk melawanmu seorang diri, akan tetapi hendak menyampaikan tantangan. Kalau memang gagah, datanglah di tepi sungai, kami Wei Ho Sieng, 4 orang gagah sungai Wei Ho. Menantimu malam ini juga. Aku Kong Lo Seng Jin mana kenal segala cacing tanah yang bernama Wei Ho Sieng segala? Akan tetapi jangan kira karena kedua kakiku lumpuh, kalian 4 ekor cacing tanah dapat menghinaku. Kalian tentulah 4 orang pengkhianat dan penjilat kerajaan Liang, harus kubunuh. Kau tunggulah, sekarang juga aku datang memenuhi tantanganmu. Wesio itu meleset pergi dengan gerakan cepat sekali. Liu Xian makin tertarik. Ia sudah mendengar dari ayahnya akan nama Sinjiu Ku Paong yang terhitung seorang di antara tokoh-tokoh besar di dunia persilatan. Menurut cerita ayahnya, Ku Paong adalah seorang raja muda kerajaan Tang yang memiliki ilmu silat tinggi sekali, seorang yang mempertahankan kerajaan Tang. Akan tetapi karena pengeroyokan orang-orang gagah yang berusaha menjatuhkan kerajaan itu, ia kalah dan terpukul hancur kedua kakinya. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.